Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan pada saat hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memasuki minggu yang pertama di tahun 2025 ini. Dan kita boleh ada hingga sampai dengan hari ini. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan bukan dengan kuatku.
kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau yang telah menyatakan kebaikan-Mu di tahun yang lalu dan memasuki tahun 2025 ini. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami ya Tuhan dalam menjalani hidup kami, untuk kami terus hanya berharap dan mengandalkan Engkau Bapa. Ampuni atas segala keterbatasan kami, ampuni kami ya Tuhan. Engkau jamah hati kami, Engkau baharui hidup kami, dan ajarkan kami untuk kami selalu hidup hanya berharap dan mengandalkan Engkau. Kita katakan remnya saja. Bukan dengan kuatku ku berjalan, katakan. Bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Dengan iman, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Katakan, bukan dengan kuatku ku berjalan. bawa korban persembahan persekutuan milik Tuhan. Kami
Kami bawa korban ucapan syukur kami. Kami bawa apa yang kami dapat beri kepada Tuhan. Itu semuanya bagi kemuliaan Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Ada sukacita di tempat ini, amin. Ada sukacita, amin. Kita berikan sorak-sorai itu Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Glory. Kita mengangkat pujian sukacita kita pada Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya.
cinta kita pada Tuhan. Haleluya. Kita katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Hingga sampai hari ini kita boleh ada karena kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saatnya kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksiannya sepanjang hidup di tahun 2024. Kalau ada dari Bapak Ibu Saudara yang menyampaikan kesaksiannya, kita kasih Tuhan, ya persilakan bagi Bapak Ibu. Ada bagi Bapak Ibu Saudara yang menyampaikan kita kasih Tuhan kesaksiannya dan hidupnya memadai Tuhan di 2024, bagaimana Tuhan menolong menyertai kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Atau kalau ada dari Bapak Ibu, kalau tidak ada ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan korban syukur kita pada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Sorak hosana. Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya bersyukur ya Bapa atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Ya bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami, yang setia di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau yang selalu menyertai kami di sepanjang tahun 2024 yang lalu. Dan saat ini pun Tuhan, Engkau telah menjaga menyertai kami hingga sampai dengan saat ini. Kami telah masuki tahun 2025 ini Bapa. Dan bersyukur atas penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Engkau selalu menjamah hati kami, pikiran kami, seluruh hidup kami Tuhan. Engkau baharui hati kami, pikiran kami. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa membimbing dan menuntun hidup kami, dan ajarkan kami selalu ya Tuhan, untuk kami hidup hanya berharap dan hanya mengandalkan Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan memberi kekuatan yang menjadi pertolongan di dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah kami ya Bapa atas segala salah dan dosa kami di hadapan Engkau. Kami akui ada banyak keterbatasan, kelemahan, kekurangan kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, dan kami percaya dengan iman bahwa kuasa pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau yang telah menyucikan, kuduskan kami dengan darah Tuhan, sehingga hidup kami boleh layak ya Tuhan di hadapan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk kami selalu hidup hanya bergantung dan berharap hanya kepada-Mu Bapa. Demikian juga saat ini Tuhan, Kami telah memberikan korban syukur kami kepada-Mu. Engkau berkati setiap persembahan kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan Yesus, setiap kami umat yang membalikan apa menjadi milik Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan apa menjadi keperluan untuk hidup kami. Sebab kami hidup hanya bergantung kepada-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan seluruh kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Kami persembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami, melainkan melalui tindakan kami, perbuatan kami, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dan juga segala usaha pekerjaan kami, ya Tuhan, pekerjaan umat-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan berkati, dan biar kasih ya Tuhan untuk menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur akan Engkau, adalah doa kami, lalu cepat syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini, hanyalah kekuatan kita ada di dalam Tuhan Yesus saja.
kepadamu Bapa di surga. Bapa, Kau telah membuktikan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kasih-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, dalam pengiringan-Mu, kami boleh melalui tahun 2024 dan memasuki minggu pertama tahun 2025 ini. Ini semata-mata karena kasih-Mu, ini semata-mata karena bimbingan-Mu dan kekuatan kuasa-Mu. Itu sebabnya Tuhan, di tahun 2025 yang akan kami lalui, di depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang kami tahu bersama dengan Tuhan, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh sebab itu Engkau telah menyediakan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan segala yang indah di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang baik, yang tahu segala sesuatu, yang merancang segala yang baik di dalam kehidupan ini. Bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk kekekalan selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, kami menghampiri Engkau, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Hanya Engkau yang kami puji, kami sembah. Terimalah segala pujian penyembahan kami. Bela hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan senantiasa. Dan pada saat ini Tuhan berkuasa, Engkau Roh Kudus atas kami. Sebab kami membuka hati dan memberi tempat yang terbaik bagimu, untuk Engkau menyatakan isi hatimu melalui firman Tuhan. Berbicara pakailah hamba-Mu dan berilah kepastian bagi kami bahwa setiap langkah hidup kami tidak berjalan sendiri, tetapi Engkau menyertai kami dengan segenap kekuatan kuasa, dengan segenap pekerjaan dan keajaiban yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tidak inginkan ada kuasa lain, kuasa iblis, setan, roh jahat dalam bentuk apapun. Kami bersatu hati daging dan tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus yang berkuasa dan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semua, dan berotoritas atas hidup kami, memberi hikmat dan pengertian sehingga kami lebih memahami dan dimampukan melakukan segala menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami buka hati dan kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan ya. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dia sangat baik ya. Selamat ulang tahun ya, tahun baru maksud saya ya, 2025, dan selamat kita menjalani tahun ini ya dengan sukacita, dengan damai sejahtera dan pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara, haleluya. Baiklah, pada saat ini saya mengajak kita buka Alkitab kita dari Injil Matius ya, Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ini perkataan ya terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di suatu tempat yang Dia tunjuk bagi murid-muridnya untuk Dia bertemu dengan mereka, dan juga saya percaya di sini juga Dia berpisah karena Dia naik ke surga. Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Berikut di sana perintah untuk memberitakan Injil, ya. Tapi kita tidak berbicara itu, tapi kita berbicara tentang ya bagaimana perkataan Yesus bahwa segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi diberikan kepadanya, dan Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman.
Amin saudara. Kita baca ini bersama-sama. Ayat 16 sampai ayat 20. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saya melihat di sini perkataan yang diucapkan Yesus yang kepada murid-muridnya adalah perkataan yang sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Ya, yang perlu kita yakini, yang perlu kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus katakan bahwa segala kuasa yang di surga, ya, diberikan kepadaku, ya, baik di surga, baik juga kuasa di bumi. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa, artinya secara tetap dan terus menerus sampai akhir zaman. Amin saudara, sampai akhir zaman. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus disebut anak Allah. Dia juga disebut anak manusia. Karena dia adalah, ya, Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia melalui, ya, kandungan perawan Maria yang pada saat itu sedang bertunangan kepada seorang pemuda yang bernama Yusuf. Amin saudara, bernama Yusuf. Dan Yusuf ini adalah berasal dari keturunan Daud. Nah itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, Yesus juga, ya, disebut anak Daud. Amin saudara, anak Daud. Coba kita lihat di situ di dalam Injil Matius pasal 1 itu, ya. Pasal 1. Di situ dikatakan silsilah tentang Yesus, ya. Ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi dia disebut anak Daud, anak Abraham. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin saudara. Jadi disitulah Yesus disebut juga anak Daud, ya, karena dia dilahirkan dari, ya, keturunan Daud. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, pada mulanya dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa dia. Amin saudara. Jadi tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa dia. Jadi hanya dia, Yesus, yang menjadikan segala sesuatu. Jadi dia sang pencipta. Dan Yesus juga Alkitab katakan dialah satu-satunya sang juru selamat dunia, ya, menurut ketetapan Bapa.
Jadi tidak ada yang lain, hanya Dia. Itu sebabnya Bapa katakan, ya, karena begitu besar kasih terhadap dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi tidak ada yang lain, anak yang tunggal, supaya olehnya setiap orang percaya memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang diselamatkan di luar Yesus. Amin, saudara. Tidak ada. Ya, dan Yesus pun katakan dengan tegas bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi segala sesuatu hanya melalui Yesus. Amin, saudara. Yesus. Dan Yesus sudah menyatakan karya penyelamatannya. Saya katakan bukan hanya dengan kuasa perkataan firman, ya, atau mujizat-mujizat atau tanda-tanda, bukan hanya itu saja. Tetapi Yesus telah menyediakan tubuhnya sendiri untuk mengambil alih segala dosa dunia ini. Itu termasuk dosa saudara dan saya, kelemahan saudara dan saya. Jadi ditimpakan kepadanya. Dan itu terjadi, Paulus katakan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan yang tertulis tentang Dia. Amin, saudara. Yang tertulis tentang Dia. Itulah sebabnya Paulus katakan berita Injil yang kusampaikan kepadamu adalah berita tentang Yesus Kristus yang rela menderita sengsara sesuai dengan kitab suci, yang telah mati tersalib sesuai dengan kitab suci, dan yang telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi semua sesuai dengan kitab suci. Amin, saudara. Jadi itulah yang Yesus lakukan. Ya, Yesus lakukan. Dia menyelamatkan kita bukan hanya dengan kuasa perkataan. Kuasa perkataan maksud saya bahwa dia waktu dia, ya, sebelum disalib itu, sebelum dia menyerahkan dirinya, dia memberitakan Injil kepada semua orang bukan dengan perkataan biasa, tetapi dengan segala kuasa. Amin, saudara. Dengan kuasa, ya, dengan tanda-tanda, dengan mujizat, sehingga semua orang percaya tidak ada satupun mereka yang tidak menikmati kuasa firman dan kuasa mujizat. Amin, saudara. Yang Tuhan Yesus lakukan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa sebenarnya aku dan Bapa itu satu. Ya, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan apa yang telah aku lakukan di depan kamu itu bukan pekerjaanku, tapi pekerjaan Bapa di dalam aku. Supaya engkau mengetahui bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi itu meyakinkan, ya. Tetapi Yesus bukan hanya sampai di sana, tetapi Dia pun rela untuk menyerahkan dirinya. Itu sebabnya Dia memberitakan hal itu beberapa kali kepada murid-muridnya. Dan seringkali Dia utarakan murid-muridnya tidak percaya dan tidak memahami. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka melihat mana mungkin Yesus menyerahkan diri dan rela menderita, padahal Dia maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala apapun. Dia sanggup membinasakan musuh-musuhnya. Orang-orang pembenci Dia sanggup kalahkan saja. Mana mungkin? Itu sebabnya sehingga Petrus katakan, janganlah itu terjadi. Tapi Yesus katakan, perkataanmu itu perkataan iblis. Ya, engkau iblis, enjaklah engkau. Ya, sebab perkataan itu adalah perkataan yang berusaha untuk menggagalkan apa yang menjadi rencana Bapa. Amin. Rencana penyelamat. Memang Mesias harus menderita sengsara dan harus dia mati dan harus bangkit pada hari yang ketiga.
Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dan setelah selesai karya penyelamatannya di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan selama 40 hari dia berulang-ulang menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya, dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Di situ Yesus meneguhkan mereka. Sehingga Yesus katakan nanti, katakan kepada mereka, kepada yang lain, bahwa aku akan bertemu secara khusus dengan mereka di Galilea, yaitu di bukit yang sudah ditunjuk oleh Yesus kepada mereka. Jadi Yesus rupanya sudah menyatakan kepada murid-muridnya, setelah kebangkitanku nanti terakhir aku akan bertemu denganmu di suatu tempat di daerah Galilea dan di satu bukit. Dan bukit itu bukit Zaitun, saudara-saudara. Bukit Zaitun. Ya. Sebab nanti juga waktu Yesus datang pada kali yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, dia juga turun ke atas bukit yang sama itu. Supaya sebagaimana dia naik dan dia juga akan datang kembali di tempat yang sama. Tapi dalam keadaan yang berbeda. Ya. Nah, waktu mereka bertemu dengan dia, kita lihat di dalam ayat yang 16 sampai ayat 18. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, 11 murid. Tapi Paulus katakan, dan juga dalam Kisah Rasul itu pasal 1 itu, bahwa bukan hanya murid-murid, tetapi lebih dari 500 orang juga bersama-sama mereka ke Galilea, ke suatu tempat yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka, yaitu bukit Zaitun. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka Yesus mendekati mereka dan berkata, ini perkataan Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat terakhir 20 bagian terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Sampai kepada akhir zaman. Jadi saya rasakan ini perkataan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah keraguan murid-murid tentang penyertaan Tuhan, tentang Yesus yang adalah pengharapan hidup mereka. Dan Yesus berkata, pada saat mereka menyembah, walaupun sebagian dari mereka itu ragu-ragu, Yesus berkata bahwa ketahuilah, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik segala kuasa atas surga dan kuasa atas bumi. Amin, saudara. Jadi kalau segala kuasa atas surga artinya kuasa atas hidup kekal, kuasa atas kemuliaan hidup kekal, kuasa atas segala keselamatan yang akan datang. Yang di surga kita tahu itu adalah rumah Bapa, itu adalah tahta kemuliaan Bapa. Amin. Tetapi itu semua diberikan kepada kuasa di dalam Yesus, kepada Yesus. Amin. Dan tidak ada seorang manusia yang dapat berani berkata seperti ini, saudara. Tidak ada seorang nabi yang dapat berkata seperti ini. Tetapi hanya Yesus. Amin, saudara. Hanya Yesus. Ini perkataan yang sangat luar biasa, yang menghilangkan segala keraguan, segala kebimbangan, untuk pengikut Yesus yang meragukan tentang kuasa di surga. Dan kuasa di bumi, sebab kita bukan langsung masuk surga, kita percaya, tetapi kita juga masih berada di bumi. Sehingga Yesus katakan segala kuasa di bumi ini juga ada dalam tanganku dan diserahkan semua kepadaku. Amin, saudara. Nah, ketahuilah bahwa aku yang mempunyai segala kuasa atas surga dan kuasa atas bumi itu
senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin saudara. Senantiasa dan terus menerus bersama-sama dengan kamu. Walaupun pada saat itu dia langsung naik ke surga dan terangkat ke surga, tetapi perkataan ini saudara, kalau itu menjadi suatu keteguhan, suatu pernyataan, ya, supaya jangan kita ragu lagi, ya, untuk kita menyembah kepada Yesus. Jangan kita ragu lagi untuk kita memuliakan Yesus. Jangan kita ragu lagi untuk kita mengandalkan Yesus dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam aspek keselamatan kita, baik dalam aspek perjalanan hidup kita di bumi ini. Amin saudara. Sebab Yesus berjanji, Yesus berjanji, Dia yang berkuasa di atas segala yang berkuasa, berkuasa atas surga, berkuasa atas bumi. Dia yang berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin saudara. Amin. Jadi yang menjadi musuh kita di dalam kehidupan ini adalah keraguan kita, kebimbangan kita, ya. Dan tatkala kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, atau yang kita ragukan adalah tatkala kita tidak mempunyai, ya, saudara, tempat yang kita sediakan untuk Dia berhadirat di dalam hati kita. Karena apa? Karena ada beberapa di antara mereka yang ragu-ragu untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Dia, untuk mengandalkan Dia, untuk memuliakan Dia. Amin saudara. Ini yang harus kita lawan dari dalam kehidupan kita. Saya selalu katakan, masuk di tahun 2025 ini, orang-orang manusia banyak pengharapan, namun banyak keraguan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, saudara, keraguan kita adalah tatkala kita meragukan, ya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Yesus dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan, segala sesuatu ada dalam kuasa Yesus. Amin saudara. Apapun. Oleh sebab itu saudara, andalkanlah Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan tambahkan pengharapan kita, iman kita, kasih kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita seperti lima darah yang bodoh, yang hanya asal-asal saja percaya, tetapi tidak memperhatikan minyak, ya, dalam buli-bulinya, dalam hidupnya. Tidak memperhatikan bagaimana persekutuannya dengan Tuhan. Tidak memperhatikan bagaimana kesungguhan hatinya, penyediaan kekudusan tempat hidupnya di dalam Tuhan, untuk tempat hadirat Tuhan. Tidak menyediakan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita tentang dari dalam kehidupan kita. Saudara, dengan kita mengubah cara hidup kita yang dahulunya mungkin kita hanya santai-santai semau kita hidup ini. Tetapi di hari-hari terakhir Tuhan katakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kerinduan kita dalam membuktikan berpegang kepada janji Tuhan Yesus bahwa segala kuasa surga dan kuasa atas bumi sudah diberikan kepadaku, dan aku yang akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin saudara. Ini yang harus kita pegang, yang harus kita percaya dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Dan kalau kita betul-betul, ya saudara, memiliki iman pengharapan, ya, yang teguh di dalam Tuhan Yesus, maka kita berpegang kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan katakan apapun yang engkau hadapi, tantangan, ya, persoalan, masalah apa saja kita hadapi dalam dunia ini, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa di dalam Yesus. Dan saudara, dan bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Dikatakan, maka kita tampil lebih daripada orang-orang yang menang.
Karena Dia yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Itu jaminan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, coba kita baca itu di dalam Alkitab ya, sangat luar biasa itu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 dan sampai ayat 39. Roma pasal 8. Haleluya. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Dikatakan seperti ini, atau mulai ayat yang ke-35 itu dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang merintangi kemenangan kita. Sebab apa? Sebab Yesus katakan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi semua diserahkan kepadaku. Dan aku yang menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Camkan itu di dalam kehidupanmu, di dalam hatimu, di dalam langkah hidupmu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai Yesus datang. Sebab akhir zaman itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada saat itulah Yesus membuktikan bahwa Dialah Omega yang mengakhiri segala sesuatu, mengakhiri segala waktu. Jadi waktu di dunia ini akan diakhiri pada saat kedatangan Tuhan yang kedua. Sebab bulan tidak bersinar lagi, matahari pun tidak bercahaya lagi, tidak berguna lagi, dan segala bintang-bintang akan gugur. Segala apapun di bumi ini akan hancur. Amin. Jadi habislah, semua berakhir dan semua makhluk binasa. Amin. Tetapi bagi orang yang percaya, itu adalah bagaimana kita masuk ke dalam waktu yang kekal. Jadi waktu jam menit itu berakhir, tetapi kita masuk ke dalam waktu yang kekal yang tidak pernah dibatasi oleh matahari. Sebab bumi baru, langit baru yang disediakan oleh Tuhan adalah tidak ada matahari di sana, tidak ada bulan, tidak ada penerangan di sana. Tetapi penerangan yang bersifat kekal adalah Kristus dan kemuliaannya yang telah diberikannya kepada kita. Amin, saudara. Disitulah kita memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi bagi semua yang di luar itu adalah akhir dari segala sesuatu, dan semua mereka dilempar ke dalam kematian. Kematian, alam kematian, alam maut. Di sanalah Yesus katakan tangis tidak pernah berhenti, kertak gigi tidak pernah berhenti, api tidak pernah mati, dan segala ulat cacing memakan daging manusia tidak pernah berhenti. Ratap tangis tidak pernah berhenti dan bersifat kekal. Kegelapan yang paling gelap bersifat kekal. Siapa yang ada di sana yang mengalami kematian di sana? Yaitu kepada iblis dikatakan, kepada setan-setan, roh-roh pengikut
iblis itu. Dan kepada nabi-nabi palsu, ya, nabi-nabi palsu, dan kepada antikristus dan segala orang-orang pengikutnya, dan kepada setiap orang yang tidak tercatat namanya dalam buku kehidupan anak domba, yaitu dalam buku kehidupan karena kita menerima Yesus. Tatkala kita bertobat, Alkitab katakan namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dan itulah yang menjadi jaminan. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan, jangan kamu bersukacita karena mujizat, karena kuasa yang besar, tetapi kamu harus bersukacita karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Amin, saudara. Sehingga itulah yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita masuk ke dalam, ya, bumi baru, langit baru, dan waktu yang bersifat kekal. Umur kita tidak dibatasi lagi oleh hari-hari, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Kebahagiaan kita tidak pernah dibatasi lagi oleh waktu, tetapi kebahagiaan, damai sejahtera yang bersifat kekal selama-lamanya. Penyakit tidak ada lagi di sana, ya, kata Alkitab. Ratap tangis tidak ada lagi di sana, tetapi hanya ada sukacita dan damai sejahtera. Itulah yang Yesus katakan, bahwa pada saat itulah aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru, dan engkau akan melihat dan akan masuk ke dalamnya. Amin, saudara. Sebab segala sesuatu yang ada di langit yang kita lihat sekarang, bumi yang kita diami sekarang ini, segala penerang cahaya matahari, bulan, bintang yang kita nikmati sekarang ini, segala keadaan alam yang kita nikmati, yang dunia katakan kebanggaan dunia, dan itu akan habis. Sebab Yesus, ya, akan datang menyatakan dirinya, ya, yang sesungguhnya. Nah, saudara, pada saat Yesus datang pada kali yang kedua dikatakan, pada saat itulah semua mulut akan mengaku, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa tidak ada lain, hanya Yesuslah Tuhan. Amin. Hanya Yesuslah Tuhan, tidak ada yang lain. Sebab apa? Sebab tadi Yesus katakan, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Itu sebabnya jangan kita ragu menyembah Tuhan. Jangan kita ragu untuk kita memuliakan Yesus dalam hidup ini. Jangan kita, ya saudara-saudara, tidak membuka hati yang sesungguh-sungguhnya untuk Dia berhadirat, untuk Dia berkuasa. Ya, bila kita mengkuduskan diri kita, sebab Tuhan katakan, karena aku kudus maka kamu harus kudus, supaya Tuhan menyertai kita. Sebab Dialah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Yang Yesus namanya, yang sudah menyelamatkan kita dengan cara yang sudah ditetapkan oleh kitab suci, seperti yang sudah dituturkan. Ya, tidak ada di luar Yesus akan seperti ini, tidak ada. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan supaya jangan ada kebimbangan, saudara, menjalani hidup dan hari-hari saudara di tahun-tahun yang kita lalui ini, yang baru kita masuk. Ya, sebab bersama dengan Tuhan engkau akan melihat bagaimana kemenangan Tuhan, kemenangan Tuhan. Tuhan lakukan di dalam kehidupan. Sebab segala kuasa itu ada padanya. Amin, saudara. Dan Dialah yang menyertai engkau. Jadi oleh sebab itu kemenangan kita, kekuatan kita, segala sesuatu kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Bergantung kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus utamakan Dia dalam kehidupan ini. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang menjadi pesan bagi kita, yang Tuhan Yesus nyatakan bagi murid-muridnya dan bagi kita. Yesus sangat mencela ketidakpercayaan mereka, keraguan-keraguan kita. Yesus yang sama juga sangat mencela kebimbangan kita,
keraguan kita akan kuasa-Nya, akan kasih-Nya, akan penyertaan-Nya. Amin. Tetapi yang menjadi perintah itu adalah cara hidup kita yang tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menyediakan hati yang terbaik bagi Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan kita akan firman Tuhan. Sebelum kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ajaib. Dia Maha Kuasa dan tidak ada yang terbatas kuasanya, kasih-Nya. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kita harus percaya. Kita harus berdoa hanya kepada Dia. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu,
memuliakan Dia. Tapi jika engkau bersama Dia, engkau memuliakan Dia, mengagungkan Dia, maka Dia menyatakan segala kekuatan kuasanya dalam hidup ini. Haleluya, glory Tuhan. Tidak ada yang mustahil baginya. Mungkin ada saudara yang membutuhkan dukungan doa. Kita akan doakan. Percaya bahwa Yesus akan mengerjakan perkara ajaib. Dia akan membuktikan kepada apa yang Dia katakan. Kuasa itu ada dalam tangan. Dan akulah yang bekerja, yang menyertai engkau. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
kasih Tuhan atas berkat pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Berikan kami damai sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau. Berikan kami selalu kesehatan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuntun kami di dalam kehidupan ini, Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa setia kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan, atas berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang senantiasa memelihara hidup kami sampai pada kesudahan zaman. Kau tidak akan berubah. Kau tetap setia selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau berkati anak-anak di tempat ini yang berharap kepada Engkau, baik yang tidak bersama-sama kami pada saat ini. Engkau memberkati sanak saudara, seluruh handai tolak kami Tuhan. Engkau berkati, Engkau nyatakan pemeliharaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang punya kuasa atas segala yang berkuasa, baik atas surga dan atas bumi ini. Dia juga yang menyertai kita dan menjadi jaminan segala aspek dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita puji namanya.
inilah kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat apa yang telah Kau katakan bagi kami, bahwa segala kuasa atas surga dan kuasa atas bumi ada dalam tangan-Mu, dan bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya untuk memasuki tahun 2025 ini, kami tidak takut dan tidak khawatir, sebab kami percaya kepada-Mu. Kami hanya bergantung kepada-Mu, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya dalam kehidupan kami, dalam segala cita-cita kami, dalam segala pekerjaan kami, dalam segala pergumulan kami, dalam segala pendidikan anak-anak kami, dalam segala mata usaha dan pekerjaan kami, dalam segala hal yang sedang kami hadapi, yang sedang kami alami. Dan Engkau Tuhan tunjukkan kuasa-Mu, bahwa segala kuasa ada dalam tangan-Mu, dan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan berotoritas atas kehidupan kami, atas segala persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kepada-Mu kami meminta, tambahkanlah iman kami, tambahkanlah roh ketaatan kesetiaan kami, untuk kami menyembah Engkau, untuk kami percaya kepada-Mu, untuk kami menikmati bagaimana Engkau berkuasa, berotoritas dan memimpin kami dalam segala kekuatan kuasa dari roh Allah yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Itu sebabnya kami dapat berkata kepada setiap persoalan kami, kepada setiap kelemahan kami, kepada setiap penyakit yang selama ini mengganggu, menggerogoti kami, menyiksa kami, pada hari kami ini dengan iman kami berkata, berkuasa di atas segala yang berkuasa ada dalam tangan Yesus, dan Yesus ada di dalam kami, dan Dia sedang bekerja membersihkan kami dan melepaskan kami, dan memberi kekuatan baru dan kesehatan baru dan kepastian dalam perjalanan ini, dalam kemenangannya yang lebih dari segala orang yang menang, dalam nama Yesus. Pekerjaan kegelapan dan rancangan yang tidak baik itu sudah dihancurkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus buat keselamatan yang sudah Engkau lakukan, buat pernyataan-pernyataan dan kuasa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakanlah dalam setiap langkah kami, Engkau ada di dalam kami. Terpujilah nama-Mu, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah mata usaha kami, berkatilah Tuhan keluarga besar kami, anak-anak kami, keluarga kami, bagi bersama-sama dengan kami, dan yang jauh dari kami, dan sekarang ada di antara kami sidang jemaat yang tidak setia Tuhan, yang mencoba-coba menjauh dari persekutuan dan ibadah. Tuhan jamah mereka dalam kekuatan kuasa-Mu, sehingga hari-hari dapat kami boleh melihat bagaimana roh yang menyala-nyala. Kami memuliakan Tuhan, bahkan membawa jiwa-jiwa baru, sehingga Kau menghadapi kami menjadi saksi bagi-Mu dalam otoritas kuasa yang besar itu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Inilah kehidupan kami. Kami juga mempersembahkan bangsa dan negara kami dalam otoritas kuasa Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau mengampuni Tuhan kesalahan dosa para pemimpin kami, para ya Tuhan orang-orang yang Engkau percayakan memerintah di bangsa ini, atas seluruh masyarakat dan seluruh penduduk. Engkau jamah dan Engkau berkati semua, sehingga keamanan, ketentraman di tahun 2025 ini akan kami alami. Demikian juga segala rencana kami, berencana dalam rumah tangga, dalam keluarga anak-anak kami, berencana kami dalam melayani Tuhan, dalam rencana baik Natal, Paskah, baik dalam hari-hari raya kami, dan segala sesuatu Tuhan, kami mempermuliakan Engkau. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, sertailah seluruh umat-Mu, dan tambahkanlah bilangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami sebelum kami keluar dari rumah-Mu ini. Tuhan, Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, membuka dari perbendaharaan-Mu, dan mencurahkan berkat-Mu, sehingga damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang melimpah, dan segala berkat yang melimpah Engkau curahkan atas seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan,